Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen penguji uji kinerja PPG PAI Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pian Fahmiansyah sebagai guru PAI di SMP Islam Cendekia Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saya juga sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 254041110803. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Marilah kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya duduk yang rapi. Baik, sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga orang tua kita di rumah dilancarkan urusannya, diberkahkan kehidupannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Berdoa dipimpin oleh KM. Silakan Dapi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Dafi, Akma Raditya, Akir Esam Salim Hakami. Alhamdulillah semuanya hadir. Kalau kalian beli barang elektronik baru, kira-kira ada buku panduannya gak? Nah, pasti ada kan ya? Beli mesin cuci ada buku panduannya, beli televisi ada buku panduannya, beli laptop ada buku panduannya. Kenapa gak ada buku panduannya? Biar kita tahu cara menggunakannya. Coba kalau misalkan kita pakai mesin cuci, harusnya maksimal 5 kilo, kita pakai 10 kilo. Kira-kira apa yang terjadi? Akan rusak. Termasuk dalam kehidupan kita ini, ya. Sang pencipta yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita buku panduannya, yaitu kitab-kitabnya, ya. Kenapa Allah memberikan kita buku panduan, yaitu kitab suci, supaya kita hidup dengan sukses di dunia dan di akhirat. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buku panduan bagi manusia, ya. Kenapa kita harus belajar Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah? Ada yang tahu hadisnya? Hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, sebelum mulai nih, Bapak mau cek dulu konsentrasinya, biar lebih semangat, biar gak ada yang ngantuk, ya. Gamesnya, setiap hitungan 3, angka 3 ganti dengan takbir, Allahu Akbar. Kemudian 5 ganti dengan tahmid, Alhamdulillah. 6 normal, 7 ganti dengan tasbih, Subhanallah. 8 normal, 9 ganti dengan tahlil, la ilaha illallah. 10 normal, ya. Yang gagal nanti dites hafalan Al-Qur'annya. Konsentrasi. Dari sini mulainya. 1, 2, Allahu Akbar. 4, Alhamdulillah. 6, Subhanallah. 8, 2, 4. Apa coba? Nah, makanya ini tes konsentrasi. Tadi berapa terakhir? 4 kan? Berarti kalau sudah 4? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hedian, silakan baca surat
Surat Al-Quraisy, Liilafi Quraisy. Yang keras suaranya. Liilafi Quraisy, liilafihim rihlatash shita'i wash-shayf, falyabudu hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tepuk tangan semuanya. Nah, apa tujuan kita belajar materi tersebut? Nih, tujuan kita belajar ini kalian akan belajar mempresentasikan ya, menyajikan presentasi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya. Adapun manfaatnya, jadi kalian nanti akan menambah wawasan keagamaan, betul tadi, mengetahui sejarah tentang kitab-kitab Allah dari mulai nabi penerima, kemudian umat yang menerimanya, waktu dan tempat diturunkannya dan lain-lain. Kemudian nanti kalian belajar untuk berkomunikasi public speaking karena nanti kalian akan presentasi di depan ya. Semangat semuanya? Semangat, harus semangat ya. Bagaimana cara kita belajar hari ini? Nih, Bapak akan jelaskan. Insya Allah hari ini kita akan belajar dengan metode marketplace. Ada yang tahu metode marketplace? Jual beli. Caranya nanti kalian akan dibagi 4 kelompok. Ini udah ya, udah dibagi 4 kelompok. Taurat. Kelompok 2 membahas Zabur. Kelompok 3 membahas Injil. Kelompok 4 membahas Al-Quran. Per kelompoknya dibagi 2 tugas. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Sekarang Bapak berikan waktu kalian 10 menit terlebih dahulu untuk membuat presentasi mengenai kitab-kitab Allah sesuai yang ditugaskan ya. Silakan semuanya. Bapak beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Coba ketua kelompok maju ke depan untuk ngambil bintang. 6 kuning 3. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk aktivitas jual beli informasi. Kita mulai dari kelompok 1. Kitab Taurat. Tim penjualnya silakan bersiap-siap maju ke depan. Nah, untuk tim pembeli siapkan buku catatan. Udah ada bukunya? Baik. Siapkan buku catatannya, udah? Nah, buat apa buku catatan? Untuk mencatat hasil informasi dari tim penjual. Setelah tim penjual menyampaikan informasi, nih tadi bintang yang tadi untuk apa gunanya? Untuk diberikan kepada penjual sebagai apa? Reward karena sudah menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaum Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Musa Abdul Malik dari kelompok 4, kelompok Kitab Al-Quran. Di sini saya mau nanya, apa perbedaan utama kitab Taurat sama kitab Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, kitab Zabur adalah satu kitab suci yang wajib diimani umat Islam. Perkenalkan, nama saya Cmat Davi dari kelompok 3 Kitab Injil. Ingin bertanya. Bintangnya diberikan, silakan bintang kepada kelompok yang tampil. Perkenalkan, dari anggota Kitab Injil, saya Davi. Saya Papi. Saya Hedian. Pokok ajaran Injil menekankan tauhid, akhlak mulia, reformasi hukum, dan kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil isi pokoknya adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, aku pengen tahu apa perbedaan dari kitab-kitab sebelumnya sehingga dapat dibenarkan oleh kitab Injil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari kitab Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Wahyu pertama turun di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kitab-kitab yang lain itu diturunkan kepada Bani Israel, sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada kaum Quraisy? Disampaikan secara lisan atau ditulis cuma
beda-beda tempat. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih waktunya bagian tim pembeli. Ya, tim pembeli menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan dari tim penjual atau yang menyampaikan informasi. Tim penjual dari tiap kelompok, silakan memberikan bintang birunya. Ada bintang biru kan ya? Nah, kepada tim pembeli yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh tim penjual. Kalau sudah sesuai, diberikan bintang biru. Kalau tidak sesuai, tidak usah. Berarti kalau tidak sesuai, tim pembelinya tidak menyimak materi yang disampaikan tim penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud yang ia seorang raja. Apakah sudah benar? Kasih. Di sini kami akan menyampaikan kitab-kitab yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Pertama ada kitab Taurat. Menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Turunnya di Bukit Sinai atau Gunung Tursina. Yang kedua ada kitab Injil. Penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Injil adalah pelengkap Taurat. Diturunkan saat Nabi Isa berumur 30. Yang ketiga, yang terakhir adalah Al-Quran. Menerimanya Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di Gua Hiro, Mekah. Wahyu pertamanya adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kembali. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, tepatnya di Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan lagi yang telah dipresentasikan. Yang pertama kami akan menjelaskan kitab Taurat. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Waktu diturunkan kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Zabur adalah pujian dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat-nasihat kebaikan. Selanjutnya yang terakhir kitab Injil. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berasal dari bahasa Arab yang berarti kabar gembira, dan kitab Injil berbahasa Suryani. Kitab Injil diturunkan pada 18 Ramadan di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Segitu saja saya menjelaskan ulang tentang kitab-kitab tadi. Selebihnya mohon maaf bila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Berarti udah semuanya ya. Coba dihitung ada berapa bintang yang sudah kalian dapatkan. Kelompok Taurat ada berapa bintang totalnya? 9 ya, 9. Kelompok Jabur ada berapa bintang? 9. Kelompok Injil ada berapa bintang? 9. Kelompok Al-Quran ada berapa? 9 bintang. Baik. Nah, selanjutnya nih ada bintang bonus dari Bapak ya, yang bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Mau bintang bonus dari Bapak? Mau. Baik. Nih, pertanyaannya nih, bagi yang bisa menjawab tiap kelompok nanti akan dapat 1 bintang ini dari Bapak ya. Pertanyaan, Bapak mulai untuk kelompok Taurat nih. Pada nabi siapa saja Allah menurunkan kitab-kitabnya? Nah, betul? Betul, silakan. Kemudian kelompok yang ini,
Sebutkan 4 kitab Allah yang wajib diimani. Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok kitab Injil. Di manakah kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran diturunkan? Kitab Zabur, Taurat diturunkan diturunkan pada Nabi Musa, di mana turunkannya? Nabi Musa di bukit. Ya, di Bukit Sinai, betul. Kitab Zabur di mana? Yerusalem, Palestina. Kitab di Yerusalem. Yerusalem juga, Palestina. Kitab Al-Quran Gua Hiro di Mekah. Berarti betul, tepuk tangan. Selanjutnya, nih. Apa bahasa asli yang digunakan dalam masing-masing kitab? Bahasa Al-Quran bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, Injil bahasa Suryani, Zabur Kipti, Zabur Kibti, ya. Taurat bahasa Ibrani. Betul. Mantap semuanya. Berarti sekarang berapa total jumlah bintang yang kalian dapatkan? 10. Nah, 1 bintang itu poinnya 10. Berarti kalau 10 bintang poinnya 100. Nah, kalian dapat sempurna. Amin. Tepuk tangan semuanya. Baik, nih selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita hari ini, ya. Bapak akan refleksi terlebih dahulu nih. Nih, dari keempat kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, manakah kitab yang masih berlaku sampai sekarang? Kitab Al-Quran. Mengapa Al-Quran masih berlaku sampai sekarang? Karena masih terjaga oleh Allah. Karena dijamin oleh Allah dijaga. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Al-Quran? Nah, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya. Ya, Bapak masuk di kesimpulan nih. Kita masuk di kesimpulan pertemuan kita kali ini. Nih kesimpulannya, yang pertama, mohon perhatian semuanya. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama. Yang kedua, kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang ketiga, semua kitab Allah mengajarkan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kitab sebelumnya sudah mengalami perubahan dan tidak berlaku lagi. Jadi yang masih berlaku hanyalah kitab Al-Quran. Nah, selanjutnya nih, tindak lanjut nih, setelah kita belajar ini, maka nih Bapak harapkan semuanya masing-masing harus punya hanca tadarus Al-Quran. Siapa yang punya hanca tadarus Al-Quran di sini? Angkat tangannya. Alhamdulillah, semuanya berarti ya baca Al-Quran. Minimal berapa kalian? Minimal 1 hari 1 halaman. Atau topik selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang 4 kewajiban bagi seorang muslim kepada jenazah. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.